Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat Mufidbai rahimakumullah, Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Majmu'atur Rasail menyebutkan beberapa cara dan adab dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah menghidupkan malam Idul Fitri. Keutamaan menghidupkan malam Idul Fitri disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama lailatayil idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya karena Allah Ta'ala demi mengharapkan keriduannya, maka hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang menjadi mati. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Syawi dalam kitabnya yang berjudul Bulghatul Salik menjelaskan maksud hadis di atas sebagai berikut. Tidak matinya hati orang yang menghidupkan dua malam hari raya adalah tenangnya orang tersebut saat terjadi naza' atau sakaratul maut, ketika ditanya oleh dua malaikat Mungkar dan Nakir, dan besok ketika orang itu berada di hari kiamat. Bahkan pada momen-momen itu hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan keteguhan. Imam Nawawi mengutip pernyataan dari Qadhi Husain bahwa cara minimal menghidupkan hari raya Idul Fitri adalah dengan sholat Isya berjamaah dan bertekad untuk mengerjakan sholat subuh di pagi hari secara berjamaah pula. Bahkan menurut Imam Syafi'i, di antara malam-malam terkabulnya doa adalah malam dua hari raya. Beliau berkata bahwa 5 malam di mana doa-doa akan dikabulkan adalah malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua adalah mandi di pagi harinya. Imam Ghazali menjelaskan bahwa mandi sebelum sholat id bisa dilakukan sebelum atau sesudah sholat fajar atau di pertengahan malam, dan niat yang dilakukan atau dibacakan adalah sebagai berikut: Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena Idul Fitri, sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, membersihkan badan dan memakai parfum yang paling baik. Imam Ar-Rafi'i menegaskan bahwa memakai parfum di dua hari raya adalah suatu kesunnahan sesuai petunjuk Nabi, sebagaimana riwayat Hasan bin Ali. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memakai parfum yang paling bagus yang kita temukan di hari raya. Sedangkan yang dimaksud membersihkan badan adalah semisal mencukur rambut, memotong kuku, dan menghilangkan bau-bau badan yang tidak sedap. Imam Ar-Rafi'i menambahkan kesunahan lain di hari raya, yaitu memakai baju putih, bersih, dan berpakaian yang paling baik. Nomor 4 adalah melanggengkan takbir, menambahkan tasbih serta tahmid. Anjuran memperbanyak takbir ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Aktsiru minat takbiri lailatal idaini fa innahum yahdamudz dzunuba hadman." Perbanyaklah membaca takbir di malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena yang demikian itu dapat melebur dosa-dosa. Takbiran untuk hari raya Idul Fitri dimulai sejak terbenamnya matahari hingga imam melaksanakan takbiratul ihram saat sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha dimulai sejak subuhnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai asarnya hari tasyrik, yaitu tanggal 13
Dzulhijjah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adhkar Nawawiyah menjelaskan bahwa kalimat takbiran yang bisa dibaca oleh muslimin dan muslimat adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adab selanjutnya yaitu memperbanyak zikir. Imam Syafi'i menceritakan kebiasaan para masyayikh di Madinah bahwa ketika malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mereka datang ke masjid, kemudian berdoa, dilanjut dengan berzikir hingga lewat beberapa waktu malam. Selanjutnya adalah fokus mendengarkan khutbah. Saat khatib menyampaikan khutbah, semua jamaah dianjurkan untuk diam sembari mendengarkan isi khutbah dan berusaha untuk tidak berbicara dengan orang lain. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, adapun nomor 7 adalah menyantap sedikit makanan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Makan sebelum sholat Idul Fitri sangat disunahkan, meskipun harus makan di jalan menuju masjid atau makan di masjid sendiri. Syekh Syahid bin Muhammad Al-Basya'in dalam kitabnya Bishrul Karim menjelaskan bahwa setiap orang disunnahkan makan dan minum di hari raya Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri, meskipun dilakukan saat di jalan menuju masjid atau makan di masjid. Yang demikian tidak merusak wibawa karena termasuk udzur syar'i. Selanjutnya adalah pulang dan pergi ke masjid melewati jalan yang berbeda. Pulang lewat jalan yang berbeda ketika berangkat ke masjid menjadi kebiasaan Nabi sejak dulu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mencontoh kebiasaan Nabi yang satu ini. Hikmahnya adalah dengan pahala. Semakin jauh langkah kaki kita, maka pahala yang kita terima akan semakin banyak dan melimpah. Selain itu, hikmahnya agar semakin banyak jejak-jejak yang kita lewati, yang diyakini akan bermanfaat sebagai saksi di akhirat nanti. Adab selanjutnya adalah ramah agar tidak digunjing oleh orang. Sikap ramah dan suka bertegur sapa di hari raya Idul Fitri adalah ekspresi kegembiraan umat Islam dalam menyambut hari kemenangan. Manfaatnya cukup banyak, di antaranya agar seorang terhindar dari gunjingan orang lain, misalnya karena dianggap angkuh atau sombong. Itulah cara dan adab menyambut Idul Fitri menurut Imam Al-Ghazali. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriyah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.